Ada tiga hal yang akan menjadikan manusia itu menjadi cerdas. Para jamaah yang saya cintai dan saya banggakan. Siapa sih orangnya yang tidak ingin menjadi manusia yang cerdas? Sebab keuntungan ataupun manfaat daripada orang cerdas ini sangat banyak sekali. Ketika dia mengambil keputusan secara tepat dan memikirkan langkah-langkah ke depannya bagaimana. Ini manusia yang dianggap cerdas. Bahkan yang namanya Imam Syafi'i memberikan tips kepada kita. Ada tiga hal yang akan menjadikan manusia supaya cerdas. Yang pertama, mujalasatul ulama. Duduk dengan yang namanya ulama. Kalau kita mau cerdas, harus banyak duduk dengan yang namanya ulama, banyak duduk dengan yang namanya orang alim. Sebab apa? Duduknya kita dengan orang alim akan mendatangkan kecerdasan kepada kita. Walaupun padahal engkau tidak cerdas. Tapi dengan melakukan seperti ini, duduk dengan yang namanya ulama, pasti ini akan menjadikan kamu menjadi cerdas. Karena apa? Karena engkau datang dalam keadaan kosong, tapi ketika engkau pulang malah semakin cerdas. Karena apa? Karena kita pulangnya mendapatkan ilmu, kita pulangnya membawa ilmu. Karena engkau datang dalam keadaan, dalam kondisi yang pertama tidak takut kepada Allah, tapi ketika kumpul sama ulama, ketika kita duduk sama yang namanya ulama, maka kita menjadi kondisi jadi takut kepada yang namanya Allah. Pulang jadi dalam keadaan kita takut kepada yang namanya Allah. Ini manfaatnya kita duduk dengan ulama, bisa mendapatkan kecerdasan atau bisa menjadi cerdas. Yang namanya duduk dengan ulama sih bagaimana? Kita duduk di dalam ataupun kita hadir di dalam majlis-majlis ilmu. Kita duduk di majlis-majlis taklim. Di situ kita mendengarkan kalam-kalam yang namanya ulama, apa yang dibicarakan. Ulama bisa memberikan fatwa. Karena apa? Ulama adalah yang namanya tabib. Ulama adalah yang namanya obat, yang bisa dijadikan obat ketika kita mengalami yang namanya sakit. Ini makanya sebab ulama itu mempunyai dua lisan. Yang pertama lisan biasa, yang kedua lisanul akhwal. Ulama yang terbaik, ulama yang baik siapa? Ulama ini ulama yang mempunyai ataupun ulama yang mengamalkan ilmunya. Akhwaluhul ilm, tingkah lakunya selalu berisi ilmu, akhlaknya berisi ilmu, menimbulkan ilmu, selalu dengan ilmu. Apa yang dilakukan ulama itu isinya ilmu semua. Ini ulama yang seperti ini adalah ulama yang baik, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang harus patut kita contoh dan kita harus mengikutinya. Sebab itu maka faktor yang pertama ini harus kita ikuti. Tips yang pertama adalah duduk ataupun berkumpul dengan para ulama. Nah, untuk tips yang kedua dari yang namanya Imam Syafi'i, yang kedua adalah mujalatus sholihin. Duduk dengan orang-orang soleh. Kita tahu yang namanya orang soleh itu seperti apa. Orang yang selalu melaksanakan amal soleh, selalu melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan yang baik. Kenapa kita harus duduk dengan yang namanya para solehin, orang-orang soleh di sini? Setiap hari kita mestinya berdoa. Bahkan kita selalu berdoa minimal 5 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang dimaksud
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di sini minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Jalannya orang-orang soleh. Di sini jalannya orang-orang soleh. Sebab apa? Dengan duduk-duduk yang namanya dengan para solehin. Di sini orang yang beramal soleh, orang yang soleh-soleh. Di sini kita seenggaknya mendapatkan motivasi. Bagaimana sih mendapatkan predikat amalan soleh? Kita mendapatkan motivasi seperti kita duduk dengan yang namanya orang bisnismen. Kita duduk dengan orang bisnismen, apa yang kita dapatkan? Motivasi. Dia bisa sukses seperti itu, kenapa kita tidak bisa? Kita duduk dengan para yang namanya orang yang ahli berdagang, maka akan mendapatkan ilmu cara berdagang. Di sini adalah sebuah motivasi. Nah, kita duduk dengan yang namanya para solehin, orang-orang soleh, di sini mendapatkan motivasi gimana menggapai ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faktor yang kedua yang bisa meningkatkan motivasi kita. Maka ketika kita mendapatkan motivasi dari para solehin ini, maka otak kita akan menjadi cerdas. Tips yang ketiga dari Imam Syafi'i yang menjadikan otak kita cerdas apa? Yang ketiga adalah jangan kau ganggu tetanggamu. Hindarkan daripada kalimat-kalimat yang buruk. Kalimat-kalimat yang buruk yang suka kita lontarkan kepada orang lain. Atau di sini tips yang selanjutnya bisa digolongkan kepada tarkul kalam. Tarkul kalam di sini fima la naf'i. Fima la taf'i. Tips yang ketiga, meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat, mengatakan orang lain seperti ini, mengatakan orang lain seperti itu, karena itu merupakan sebuah kesombongan yang bisa menyakiti orang lain. Maka kalau kita pengen mendapatkan kecerdasan, lakukanlah 3 tips dari yang namanya Imam Syafi'i ini. Mudah-mudahan kita diberikan kecerdasan dengan melakukan tips ini dan menjadi orang yang cerdas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih.